Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'matillah, nikmatu maulidi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin khairil bariyah wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa atba'ihi ila yaumil qiyamah. Allahumma ya Rabbana kama jama'tana fi hadzal masjid al mubarak fajma'na yaumal qiyamah fil jannah ma'a habibika sayyidina Muhammad. Ya Rabbana inna nuhibbuka wa nuhibbu habibaka sayyidina Muhammad. Ya Rabbana ighfir dunubana waghfir dunuba abaina wa ummahatina waghfir dunuba masyayikhina waghfir dunuba jami'il muslimina wal muslimat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'awat wa ya qadiyal hajat wa ya ghafirud dunubi wal khati'at ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Para jamaah pecinta-pecinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terkhusus yang selalu kita muliakan guru kita semuanya, Buya Yahya. Mudah-mudahan Allah senantiasa mencintai beliau, memuliakan beliau, dan juga tidak lupa guru kita juga semuanya, Ustadz Taufikur Rahman, yang saat ini pula telah hadir, dan juga semuanya para sesepuh, para kiai, para ulama, para habaib yang hadir di tempat ini. Mudah-mudahan kehadiran antum semuanya di malam hari ini menjadikan kebanggaan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kehadiran kita semuanya di tempat ini menjadi saksi bahwasanya kita pecinta Rasulullah, kita pengidola Rasulullah, kita pembela baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pada waktunya nanti mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Singkat, kami tidak perlu panjang lebar. Kami ingin coba berbicara sedikit tentang apa yang saat ini terjadi di sekitar kita. Mungkin sekarang lagi viral, lagi gonjang-ganjing bencana alam. Mulai dari gempa, kemudian susulan gempa lagi, kemudian gunung meletus, dan bahkan hari ini di Majalengka ada angin yang begitu dahsyat sehingga banyak merobohkan rumah, pepohonan-pepohonan pun ikut tumbang. Apa yang harus kita ambil dari ini semuanya? Apakah memang Allah akan mengadab umat yang ada di jagat raya ini? Apakah Allah akan menghukum umat yang ada di jagat raya ini? Dan kemudian solusinya apa kira-kira? Solusi terdekat di saat kita menemukan ada bencana ada di mana-mana itu apa solusinya? Solusinya ayo kita kembali kepada surat Al-Anfal ayat 33. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim." Sungguh tidak sekali-kali Allah akan menyiksa mereka jika Nabi Muhammad ada di antara mereka. Jika Nabi Muhammad ada di hati mereka, jika Nabi Muhammad ada di dekat mereka, maka sungguh tidak akan ada turun adab, tidak akan ada turun hukuman, bahkan hukuman itu akan dicabut, ditunda oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada seorang ulama di saat membaca surat ini beliau menangis. Beliau menangis terseduh-seduh, bahkan jamaahnya pun pada bertanya-tanya, kenapa ulama engkau menangis? Ada apa ulama? Emangnya ada apa dengan ayat ini?
Coba dibagi-bagi biar kami bisa merasakan apa yang kamu rasakan. Santrinya juga bertanya, ada apa wahai kiai, kiai kenapa engkau menangis kiai? Kiainya tidak bisa menjawab apa-apa kecuali wa anta fihim. Wa anta fihim, wa anta fihim. Jika engkau ada di antara mereka, ketahuilah Allah tidak akan menurunkan hukuman, Allah tidak akan menurunkan adab. Maka maulid yang kita adakan di malam hari ini, insya Allah ini maulid penangkal hukuman Allah. Ini maulid akan menjadi penangkal azab. Insya Allah yang ahli maulid gak bakal dihukum oleh Allah. Yang ahli maulid gak bakal diadab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu sambungannya dengan ayat itu bagaimana Pak Ustadz? Memang ayat tadi itu teksnya adalah jika Nabi Muhammad ada di antara mereka, jasadnya Nabi Muhammad ada di antara mereka, maka mereka yang saat itu melakukan pelanggaran kayak apapun, mereka tidak akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena kemuliaan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu bagaimana kita menghadirkan Nabi Muhammad ada di tengah-tengah kita? Bagaimana kita menghadirkan Nabi Muhammad ada di tengah-tengah kita? Tidaklah Nabi Muhammad akan hadir di tengah-tengah kita kecuali kita harus membaca solawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga disebutkan ma min ahadin yusallimu alayya illa raddallahu alayya illa raddallahu ruhi alayya hatta arudda alaihi musallam hatta arudda alaihi salam. Tidak ada satu orang yang mengucapkan salam kepada Rasulullah kecuali rohnya Nabi Muhammad dikembalikan oleh Allah, sehingga Nabi Muhammad akan menjawab salamnya mereka. Nabi Muhammad langsung akan menjawab salam mereka. Maka dari tadi Anda sudah membaca sholawat dan salam untuk Rasulullah, maka insya Allah Rasulullah ada di tengah-tengah kita. Kalau sudah Rasulullah ada di tengah-tengah kita, makmur hidupmu, kelar hidupmu, rezekimu lancar, dan insya Allah puncaknya engkau akan menjadi ahli surga oleh Allah Subhanahu ta'ala. Akan tapi pertanyaannya, wahai ibu, jangan sampai Rasulullah hanya di maulid ini saja, nanti kalau pulang ternyata lupa Rasulullah. Jangan. Ini zaman-zaman sinetron, drama-drama gak karu-karuan. Kalau di majelis ingat Rasulullah, tapi kalau di rumah ingat apa? Di rumah ingat apa? Ingat Rasulullah. Ibu, bawa Nabi Muhammad yang ada di majelis ini ke rumah kita, biar rumah kita aman. Insya Allah ada gempa, insya Allah rumah kita aman. Kenapa? Ada bacaan sholawat yang dipanjatkan ada di situ, sehingga rohnya Rasulullah dikembalikan. Kalau sudah rohnya Rasulullah dikembalikan, mengucapkan salam kepada kita, membalas salam kita, berarti Rasulullah bersama kita. Ayo kita abadikan seperti itu. Sehingga para ulama menyebutkan, agar supaya tertolak dari bencana apapun, intinya adalah banyakin baca sholawat. Orang yang ahli sholawat insya Allah nggak akan terkena bencana apapun. Mau miskin, mau fakir, mau kehilangan, mau apapun, kalau sudah ahli sholawat insya Allah kehidupannya adalah lancar. Maka pulang dari tempat ini kita bawa oleh-oleh. Apa? Menghadirkan Rasulullah di tengah-tengah kita. Loh, ulama tadi itu kenapa kok bisa nangis mendengar ayat ini, wa anta fihim, di saat engkau di antara mereka? Satu, ulama tadi menangis betapa agungnya Nabi Muhammad sehingga bisa menjadi tolak balak. Betapa hebatnya Nabi Muhammad, kehadiran beliau menjadikan Allah tidak akan menurunkan adab. Ini satu. Kemudian yang kedua yang menjadikan ulama tadi itu mendengar ayat itu kemudian nangis, ternyata di akhir zaman banyak orang sudah lupa membaca sholawat kepada Rasulullah. Makanya ibu, semuanya bapak, mulai malam ini ayo kita berjanji, dimanapun ada majelis kita harus hadir. Kenapa? Itu jimat dunia akhirat, biar bumi ini nggak digoncang oleh Allah. Hadir, ya, siap hadir, benar siap hadir. Ini kalau jamak Maulid Akbar banyak kayak gini, giliran rutinan bisa dihitung dengan jari, pada kemana ini? Atau sudah punya jimat sendiri-sendiri? Jimatnya Allah itu Rasulullah. Jimat yang paling mulia adalah Rasulullah. Rasulullah itu ada di majelis.
karena di situ baca sholawat, baca salam untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya mudah-mudahan malam ini yang hatinya sedang gundah, hatinya sedang sedih, mudah-mudahan barokah maulid dan sholawat ini dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barangkali malam ini ada yang punya masalah, segala apapun masalah yang dirasa, mudah-mudahan malam ini diberi solusi terindah oleh Allah, terbaik oleh Allah. Barokah membaca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang belum akur, yang masih dengki, yang eyel-eyelan, rebutan dagangan, rebutan jabatan, rebutan apapun, barokah maulid, hilang kedengkian itu. Yang ada saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Dan puncaknya bagi kita yang insya Allah menjadi ahli sholawat ini, puncaknya mudah-mudahan mata kita dimuliakan oleh Allah, bisa memandang wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik dalam keadaan mimpi, utamanya nanti dalam keadaannya nyata. Mudah-mudahan kita bisa mimpi ketemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan terakhir, mudah-mudahan kita di saat menghadap kepada Allah, mudah-mudahan kita mampu mengucapkan kalimat yang agung, kalimat yang senantiasa diucapkan oleh Rasulullah, kalimat mulia, tauhid agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi ummi wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Syukron, terima kasih.